Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti nggak asing lagi buat kita semua, yaitu masalah anak yang malas ngerjain tugas sekolah. Nah, kita bakal bahas kasus ini dengan pendekatan yang seru banget, yaitu behavioristik. Jadi, stay tune ya sampai habis. Jadi, kasus ini saya temukan di lingkungan sekitar saya. Sebut saja anak ini namanya Adi. Usianya 12 tahun dan sekarang duduk di kelas 6 SD. Adi sering banget menghindari tugas sekolah. Dia lebih suka main games dibanding belajar. Orang tua dan gurunya mulai khawatir karena nilainya sudah mulai turun. Nah, kasus seperti ini tuh banyak banget loh terjadi. Apalagi di era digital sekarang ya. Makanya saya ngerasa kasus ini tuh sangat menarik banget buat dibahas. Nah, pertanyaannya, kenapa Adi lebih suka bermain games? Dan apa yang bikin Adi itu jadi malas belajar? Tenang, kita akan cari tahu semuanya lewat teori behavioristik. Buat yang belum tahu, teori ini tuh fokus banget sama hubungan antara stimulus dan respon. Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelum masuk ke teori, aku ceritain dulu nih latar belakangnya si Adi. Jadi, Adi ini tinggal sama orang tuanya, yang dua-duanya itu kerja. Karena sering ditinggal di rumah, Adi lebih banyak waktu ya sama pengasuhnya. Jadi setiap kali disuruh ngerjain tugas, Adi tuh suka banget ngeluh capek, bilang sakit kepala lah, atau langsung ngambek. Orang tuanya tuh nggak mau ribut, jadi mereka biasanya mengalah dan membiarkan Adi itu untuk bermain games. Saat aku observasi, aku perhatiin nih, ada pola tertentu nih dari si Adi ini. Yang pertama, kalau Adi bilang capek, dia nggak bakal dipaksa untuk ngerjain tugas. Nah, setelah itu, dia langsung ambil HP buat main games. Lalu, orang tuanya nggak kasih konsekuensi yang tegas. Jadi tuh si Adi tuh mikir gini, nggak ngerjain tugas juga nggak apa-apa kok. Waktu aku tanya orang tuanya, mereka itu bilang pernah coba larang Adi untuk bermain games. Tapi Adi marah besar. Akhirnya, orang tuanya tuh nyerah karena nggak mau ribut ya. Nah, ini nih yang jadi akar masalahnya nih. Oke, sekarang kita bahas teorinya ya. Teori behavioristik. Teori behavioristik itu fokus sama perilaku yang diamati. Intinya gini, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh, yang pertama, penguatan positif. Nah, penguatan positif itu apa? Kasih reward supaya perilaku itu diulang. Yang kedua, penguatan negatif. Ngilangin sesuatu yang enak supaya perilaku itu diulang. Yang ketiga, kasih hukuman. Kasih konsekuensi supaya perilaku itu nggak diulang. Nah, di kasus Adi ini, kita bisa lihat saat Adi ngeluh capek, orang tua nggak maksa dia belajar. Ini disebut itu penguatan negatif. Karena tugasnya dihilangkan, biar dia nggak rewel. Nah, Adi dapat kesenangan dari bermain games. Ini adalah penguatan positif. Karena dia jadi senang dan terus mengulang perilaku itu. Orang tua nggak pernah kasih hukuman kalau Adi nggak ngerjain tugas. Jadi nggak ada konsekuensi yang bikin dia sadar kalau perilakunya itu salah. Penguatan negatif sama dengan menghilangkan stres. Penguatan negatif sama dengan menghilangkan tugas. Penguatan positif sama dengan bermain games. Menurut teori ini, perilaku Adi bisa diubah kalau kita ganti pola penguatan. Nah, gimana caranya? Yuk lanjut yuk. Setelah analisis, aku nemu beberapa solusi yang bisa diterapkan sama orang tuanya Adi. Yang pertama, gunakan penguatan positif. Kalau Adi berhasil ngerjain tugas, kasih reward kecil. Misalnya gini, waktu main game selama 30 menit. Reward ini tuh bikin Adi ngerasa dihargai dan termotivasi gitu loh untuk dia mau untuk belajar lagi. Nah, yang kedua, hapus penguatan negatif.
Jangan lagi biarkan Adi mengeluh capek sebagai alasan buat nggak ngerjain tugas. Orang tua harus tegas dan bilang, setelah tugas selesai, kamu boleh istirahat. Yang ketiga, tambahkan konsekuensi. Kalau Adi nggak ngerjain tugas, batasi akses ke games atau ke HP-nya. Ini itu salah satu hukuman ringan yang bisa bikin dia paham kalau tugas itu tuh penting. Nah, kuncinya itu apa? Reward, konsistensi, dan ketegasan. Selain itu, aku juga saranin nih buat orang tua Adi, buat bikin jadwal belajar yang rutin. Contohnya, belajar 1 jam sebelum makan malam, baru boleh main games. Jadwal yang konsisten ini bikin si Adi tuh tahu kapan dia harus fokus belajar dan kapan dia harus bermain games. Jadi, dari kasus ini kita belajar kalau kebiasaan buruk itu bisa terbentuk karena pola penguatan yang salah. Dengan teori behavioristik, kita bisa ubah kebiasaan Adi jadi lebih baik dengan cara yang sederhana tapi konsisten. Nah, hal penting lainnya adalah komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua harus sabar, tegas, dan konsisten supaya perubahan perilaku itu bisa terjadi. Perubahan kecil yang konsisten bisa membawa hasil yang lebih besar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang punya masalah serupa di rumah, terima kasih sudah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.